Netanyahu sebut, yakin Indonesia menjadi pendamai Palestina-Israel. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, panggung sidang umum PBB tanggal 26 September tahun 2025 menjadi teater besar dunia. Semua negara hadir, semua mata tertuju pada pidato-pidato yang menentukan arah sejarah. Di sana, dua tokoh dunia tampil, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Drama ini mendebarkan karena untuk pertama kalinya nama Indonesia disebut secara langsung oleh Netanyahu di forum internasional, setelah Prabowo menegaskan sikap Indonesia terhadap solusi dua negara. Kronologi peristiwa yang menggetarkan dunia. Pidato Prabowo di PBB. Presiden Prabowo berdiri dengan gagah. Ia menyampaikan sikap Indonesia, mendukung penuh solusi dua negara. Palestina harus merdeka, Israel harus diakui keberadaannya, keduanya harus hidup berdampingan. Kata-katanya sederhana tapi dalam, dunia harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Penekanan pada rekonsiliasi dua keturunan Abraham. Prabowo menegaskan, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, kedamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Ini bukan sekadar pidato politik, tapi suara hati yang menyentuh. Pidato Netanyahu menyebut Indonesia. Setelah itu, Netanyahu berdiri. Dunia terkejut ketika ia menyebut nama Indonesia secara terbuka. Saya ingin mengingatkan kembali pidato Presiden Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Saya rasa ini yang akan terjadi di masa depan. Kata-kata ini seperti membuka pintu rahasia. Ada pesan tersirat bahwa Israel percaya Indonesia akan masuk dalam perjalanan perdamaian. Dramanya memuncak. Ruangan sidang hening sejenak. Semua diplomat menoleh. Indonesia disebut langsung oleh Perdana Menteri Israel. Ini momen sejarah yang bisa menjadi awal rekonsiliasi besar, atau awal pertarungan panjang diplomasi. Bukti-bukti kekuatan pidato ini. Bukti pertama, pidato resmi Prabowo. Teks lengkap pidato Presiden Indonesia di PBB menegaskan komitmen untuk solusi dua negara dan kesediaan Indonesia mengakui Israel bila Palestina merdeka. Bukti kedua, ucapan Netanyahu. Rekaman resmi sidang PBB menunjukkan Netanyahu menyebut Indonesia, mengutip pidato Prabowo. Ini menjadi catatan sejarah. Bukti ketiga, konteks politik global. Dunia sedang mencari jalan damai di Timur Tengah. Dukungan dari negara Muslim terbesar di dunia menjadi sinyal kuat yang tak bisa diabaikan. Drama strategi Allah di balik pidato. Kita tidak boleh hanya melihat ini sebagai politik manusia. Ada rencana besar Allah. Allah memakai Prabowo untuk menyampaikan pesan damai yang mengakar dari leluhur Abraham. Bukan kebetulan Prabowo mengucapkan kata, dua keturunan Abraham. Itu adalah pengingat bahwa konflik ini bukan hanya soal tanah, tapi soal warisan iman. Allah memakai Netanyahu untuk merespons dan menyebut Indonesia secara terbuka. Seakan Allah ingin mengangkat Indonesia ke panggung dunia dalam peran perdamaian global. Allah menyiapkan panggung besar di mana bangsa-bangsa yang dulu bermusuhan mulai menyebut satu sama lain dalam kasih dan pengakuan. Babak lanjutan, jejak strategis Indonesia-Israel pasca pidato PBB. Pidato Prabowo di sidang umum PBB dan tanggapan Netanyahu bukan sekadar pertukaran kata. Itu adalah pintu sejarah. Drama ini belum berakhir, justru baru dimulai. Mari kita ikuti skenario yang bisa terjadi, lengkap dengan tanda-tanda, fakta, dan arah Allah di balik semuanya. Kronologi potensi langkah strategis setelah pidato. Langkah pertama, diplomasi tertutup. Setelah sidang PBB, pejabat Indonesia dan Israel kemungkinan melakukan pertemuan tidak resmi. Bisa melalui negara sahabat seperti Amerika Serikat atau Uni Emirat Arab. Pertemuan ini membicarakan peta jalan pengakuan Israel-Palestina yang seimbang. Langkah kedua, dukungan Palestina. Indonesia tetap harus menunjukkan keberpihakan kepada Palestina. Jakarta bisa menjadi mediator yang menawarkan forum rekonsiliasi. Ini menjadi bukti bahwa Prabowo tidak meninggalkan janji sejarah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ketiga, kesepakatan bertahap. Indonesia tidak serta-merta membuka hubungan diplomatik. Tahap awal bisa berupa kerjasama perdagangan, teknologi, dan kemanusiaan. Baru setelah Palestina mendapatkan hak kemerdekaan yang jelas, pengakuan penuh Israel bisa dilakukan. Langkah keempat, Israel menyebut Indonesia lagi.
Jika hubungan berkembang, Netanyahu atau penggantinya akan terus mengakui peran Indonesia di forum dunia. Ini membuat Indonesia naik kelas menjadi aktor global perdamaian. Langkah kelima, dampak domestik di Indonesia. Tentu ada drama di dalam negeri. Sebagian rakyat bisa menolak, sebagian mendukung. Disinilah kepemimpinan Prabowo diuji, bagaimana ia menyeimbangkan aspirasi umat Islam, nasionalis, dan internasional. Bukti-bukti yang menguatkan arah ini. Pidato resmi PBB, ucapan Netanyahu sudah menjadi dokumen sejarah. Dunia tahu Indonesia disebut. Rekam jejak Indonesia, sejak lama, Indonesia selalu konsisten mendukung Palestina. Pidato Prabowo bukan pengkhianatan, tapi strategi membuka pintu damai. Konstelasi global, Amerika Serikat, Eropa, dan negara Arab moderat sudah menekan agar solusi dua negara segera terwujud. Dukungan Indonesia menjadi penyeimbang besar. Sinyal pasar dan investasi, hubungan dengan Israel bisa membuka akses teknologi pertanian, militer, dan digital. Namun ini harus berjalan seiring dengan jaminan kemerdekaan Palestina. Drama diplomasi yang mendebarkan. Bayangkan ruang diplomasi di balik layar. Di satu sisi, delegasi Indonesia membawa amanat rakyat, Palestina harus merdeka. Di sisi lain, Israel membuka peta masa depan, mari kita berdamai, mari kita akui satu sama lain. Lampu ruang rapat redup, dokumen berserakan di meja kayu panjang. Negosiasi berlangsung hingga dini hari. Ada saat tegang, ada saat hening, ada saat penuh harapan. Drama ini nyata, dan dunia menunggu apa hasil akhirnya. Firman Allah menjadi cahaya. Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini menjadi landasan. Indonesia dipanggil bukan hanya untuk membela, tetapi juga untuk menjadi pembawa damai di tengah bangsa-bangsa. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkata, jadilah terang dunia. Jangan takut berdiri di antara bangsa-bangsa. Bawalah damai, bukan pedang. Itulah arahannya bagi Indonesia melalui Presiden Prabowo. Momen ketika Netanyahu menyebut Indonesia adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat bangsa ini untuk misi besar, membuka jalan perdamaian Timur Tengah, dari hati Abraham untuk seluruh umat manusia. Indonesia di persimpangan sejarah, mengakui Israel Palestina atau menunggu. Kekuatan, strengths, posisi moral dan diplomasi. Indonesia bisa tampil sebagai negara besar yang berani mengambil langkah bersejarah, mengakui dua negara, Israel dan Palestina, sekaligus. Ini menunjukkan Indonesia tidak condong hanya pada satu pihak, melainkan mendorong perdamaian sejati. Modal politik global, langkah ini bisa memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, seperti PBB, G20, dan OKI, karena Indonesia tampil sebagai penengah yang berani. Citra pemimpin dunia, Presiden Prabowo bisa dikenang sebagai tokoh yang mengubah sejarah Timur Tengah dari luar kawasan, sesuatu yang jarang dilakukan oleh negara non-barat. Kelemahan, weaknesses, penolakan domestik, sentimen masyarakat Indonesia mayoritas pro-Palestina sangat kuat. Mengakui Israel tanpa komunikasi yang tepat bisa memicu penolakan luas, demonstrasi, hingga risiko instabilitas politik. Diplomasi terbatas. Indonesia belum punya jaringan diplomasi dan intelijen yang cukup kuat di Israel. Ini membuat posisi tawar rawan dimanfaatkan pihak lain. Potensi politisasi internal. Lawan politik bisa memelintir langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, yang bisa menjadi isu besar di dalam negeri. Peluang, opportunities. Jembatan ekonomi baru. Israel punya teknologi pertanian, air, dan pertahanan canggih. Palestina punya posisi simbolik dan moral yang kuat di dunia Islam. Jika Indonesia jadi jembatan, peluang ekonomi, investasi, dan teknologi bisa deras masuk. Diplomasi perdamaian besar. Indonesia bisa memimpin proses rekonsiliasi yang gagal dilakukan banyak negara besar, sekaligus memperkuat posisi di OKI. Peningkatan hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Langkah berani ini akan mendapat sambutan hangat dari Barat, sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam isu perdagangan, investasi, dan keamanan. Ancaman, threats, reaksi dunia Islam. Negara-negara yang keras menolak Israel bisa menjauh dari Indonesia, terutama yang punya hubungan ideologis dan ekonomi dengan gerakan perlawanan Palestina. Ancaman terorisme.
Kelompok ekstrim bisa menjadikan langkah pengakuan ini sebagai alasan untuk menyerang kepentingan Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan geopolitik. Jika Indonesia terlalu dekat dengan Israel dan Barat, ada risiko hubungan dengan China, Rusia, dan negara Islam tertentu melemah. Langkah berani. Mengakui Israel dan Palestina sekaligus adalah langkah berani sekaligus berisiko tinggi. Jika dilakukan dengan strategi komunikasi, diplomasi, dan pengamanan yang rapi, Indonesia bisa menjadi jembatan emas perdamaian dan mencatat sejarah dunia. Namun jika tergesa-gesa, langkah ini bisa menjadi bom waktu politik domestik. Tapi harus kita ingat justru Prabowo sangat dekat dengan kelompok keras Islam Indonesia. Jangan pernah lupakan itu. Firman Allah menjadi kunci. Mazmur pasal 85 ayat 10, kasih setia dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Yesaya pasal 2 ayat 4, ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat-ayat ini seakan hidup di sidang PBB. Kata-kata Prabowo dan Netanyahu menjadi gema nubuatan bahwa suatu hari perang akan berhenti dan damai sejati akan datang. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberi arahan singkat namun jelas, beritakan damai, bukan perang. Bukalah jalan rekonsiliasi, bukan kebencian. Semua bangsa adalah keluarga manusia. Maka doa kita adalah, Tuhan, bukakan rahasia rencanamu bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Jadikan bangsa kami alat perdamaian di antara bangsa-bangsa. Amin, amin, amin.